Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, jumpa lagi dengan saya di channel MI Negeri 5 Sukoharjo. Pada kesempatan ini kita akan belajar dan mengulas tentang bahasa Arab kelas 3 bab ketiga, yaitu sholawatul khamsi atau sholat 5 waktu. Ya, di awal bab ini kita akan menemukan seperti ini. Ini adalah gambar yang menunjukkan sholat beserta dengan waktunya, ya. Itu ada background jam, itu menunjukkan dari waktu-waktu sholat tersebut. Ada sholatul asri, sholatul zuhri, sholatul subahi, sholatul isya'i, dan sholatul maghribi. Jadi perlu diulang sekali lagi bahwasanya dalam bahasa Arab itu untuk pelafalan itu adalah hal yang penting. Jangan sampai ketika mengucapkan sholatul asri, semisal sholatul asri, itu keliru, ya. Jadi harus betul mana sodnya, mana dhoknya, mana taknya, seperti itu, mana shinnya. Jadi silahkan dicermati pelafalannya dan ditirukan di rumah dengan baik. Saya ulang dari awal, ya, dari kanan atas, dari asar. Sholatul asri, sholatul asri, sholatul zuhri, sholatul zuhri, sholatul subhi, sholatul subhi, sholatul isya'i, sholatul isya'i, sholatul maghribi, sholatul maghribi. Jadi di sini ada yang dibaca sholatul, yaitu sholatul isya'i, sholatul maghribi, dan sholatul asri. Jadi asar, maghrib, isya itu dibaca alnya jelas, al apa namanya, al komariyah. Sholatul asri, sholatul maghribi, sholatul isya'i. Sedangkan subuh dan zuhur dibaca al-syamsiyah, dalam arti suara alnya hilang. Jadi nggak ada sholatul zuhri, nggak ada. Adanya sholatul zuhri disambung ke dhoknya, dan sholatul subahi. Jadi yang sholatul itu asar, maghrib, isya, sholatul asri, sholatul maghribi, dan sholatul isya'i. Sedangkan zuhur dan subuh dan zuhur itu memakai al-syamsiyah, suara alnya hilang, suara tulnya hilang, diganti langsung ke huruf setelahnya, sholatus subahi, sholatus zuhri, seperti itu, ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi sekali lagi, ini adalah waktu-waktu sholat. Harus, meskipun waktu-waktu sholat itu berubah-ubah, tapi secara garis besar penunjukannya seperti ini. Jadi dari isya itu jam 7, subuh itu jam 4:30, zuhur itu jam 12, asar itu jam 3, dan maghrib itu jam 6, ya. Jam 4, jam setengah 5, jam 12, jam 3, dan jam 6. Jadi kalau nanti ada selanjutnya, ya. Nah, ini. Jadi kalau ada jam-jam menunjukkan seperti ini, sholat apa berarti disesuaikan. Ini jam yang pertama itu, ya, itu jam 3:15, yaitu berarti yang paling mendekati adalah sholatul asri. Yang kedua jam 6, itu berarti sholatul maghribi. Yang ketiga jam 12, itu, ya, jam 12:15, berarti sholatul zuhri. Yang terakhir jam 7:15 juga sama, yang paling mendekati adalah sholatul isya'i. Sholatul isya'i, seperti itu, ya. Kemudian di bahasa Arab tetap ada kalimat tanya jawab. Di sini kalimat tanya jawabnya hanya sederhana. Madza ta'mal Fatimah? Madza ta'mal Fatimah? Apa yang sedang dikerjakan Fatimah? Hiya tusolli adz-dzuhra. Hiya tusolli adz-dzuhra. Madza ta'mal Fatimah? Apa yang sedang dikerjakan Fatimah? Hiya tusolli adz-dzuhra. Dia sholat subuh. Jadi memakainya hiya tusolli. Dia sedang sholat, seperti itu, ya. Hiya tusolli adz-dzuhra, hiya tusolli al-isya'a, hiya tusolli al-maghriba, semisal dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya, madza ta'mal Fatimah? Hiya tusolli al-isya'a. Ini hanya diganti bawahnya saja, ya. Hiya tusolli al-isya'a. Yang lainnya sama. Madza ta'mal Fatimah? Hiya tusolli al-isya'a. Kemudian madza ta'mal Maryam? Hiya tusolli al-maghriba. Hiya tusolli al-maghriba.
Nah ini kalau laki-laki seharusnya madza ya'mal Ahmad, semisal madza ya'mal Ahmad hiya yusolli al-maghriba. Jadi kalau laki-laki pakai ta'mal, pakai tusolli. Kalau kalau perempuan pakai ta'mal dan tusolli. Kalau laki-laki pakainya ya'mal dan yusolli. Madza ya'mal Ahmad huwa yusolli al-maghriba. Pakainya huwa juga ya. Huwa yusolli al-maghriba. Madza ya'mal Muhammad huwa yusolli al-isya'a, seperti itu. Kemudian ada juga aina tusolli, di mana kamu sholat? Aina tusolli, di mana kamu sholat? Ana usolli fil masjid, saya sholat di masjid. Nah ini juga masih sama waktu, isilah titik-titik berikut sesuai dengan gambar-gambar yang ada. Imla al-faraghat al-atiyah muwafiqah bisyuaril mawjudah. Itu berarti sholatul setengah lima ya, sholatul subahi, sholatul zuhri, terus sholatul asri, sholatul maghribi, dan sholatul isya'i. Ini urut malah ya. Kemudian ini menulis dengan kalimat Arab ya, jadi menulis seperti ini. Menulis dengan seperti yang di depan itu ya. Jadi menulis sholatul itu ya. Lain ini menulis dengan seperti ini, sholatul asri, sholatul zuhri, itu tapi cuma zuhur, asar, maghrib, subuhnya seperti itu saja. Kita kembali ke tadi. Selanjutnya, nah ini imla al-faraghat bi kalimatin fardun aw sunnah muwafiqah bi asma'i sholat fawqaha. Jadi kita menentukan apakah itu sholat fardu ataukah sholat sunnah sesuai dengan petunjuk di atasnya. Sholatul subhi yang pertama ya. Sholatul subhi itu berarti sholat fardu ya. Fardun ditulis. Sholatul asri, sholat asar juga fardun. Sholatul tahajudi, sholat tahajud ini sunnatun, seperti itu ya. Sholatul duha'i sunnatun, sholatul isya'i fardun. Jadi sholat fardunya itu ada subuh, ada subuh, ada isya, asar. Yang lainnya sholat sunnah, sholat tahajud sunnah, sholat duha sunnah. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan berupa teka-teki silang ya. Jadi kelihatannya zuhur, maghrib, subuh, isya, asar, berarti itu. Jangan soal-soal yang ada di sampingnya. Nah ini ada nyanyian. Sholatullah salamullah ala tuha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Nanti kita menggunakan nada itu untuk syairnya ini. Sholat subuh, sholatus subhi, sholat zuhur, sholatul zuhri, sholat asar, sholatul asri, sholat maghrib, sholatul maghribi, sholat isya, sholatul isya'i, sholat subuh 2 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, sholat zuhur, asar, dan isya masing-masing 4 rakaat. Silakan kalian dicoba nada seperti itu ya. Saya ulangi. Sholat subuh, sholatul subhi, sholat zuhur, sholatul zuhri, sholat asar, sholatul asri, sholat maghrib, sholatul maghribi, sholat isya, sholatul isya'i, sholat subuh 2 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, sholat zuhur, asar, dan isya masing-masing 4 rakaat. Ini ada gambar ya, Agus dan kawan-kawan sedang bermain layang-layang, kemudian terdengar Burhan mengumandangkan azan. Akhirnya mereka yang bermain itu pergi berwudu, kemudian ikut sholat. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Sedang apapun kita di rumah ataupun dimanapun bermain, sedang apa, kalau sudah terdengar waktunya azan, kita langsung ke musola atau ke masjid yang terdekat, kemudian kita wudu dan ikut sholat berjamaah. Atau kalau musolanya jauh, masjidnya jauh, di rumah saja ya, silakan berwudu kemudian sholat dengan keluarga kalian di rumah.
Tarjim asma surat al-atiyah ila lughatil arabiyyah. Ini menuliskan nama-nama sholat dalam bahasa Arab sama seperti yang awal tadi ya. Saya sholat subuh di rumah berarti as-subahi. Saya sholat zuhur di musola sekolah az-zuhri dan seterusnya. Cuma menulis sholat-sholatnya. Nah ini imla al-faraghat bi adadi rakaati sholat al-munasibah. Kita menulis titik-titik yang kosong itu dengan jumlah rakaat yang sesuai. Sholat subuhi berarti 2. Nah ini menulis ya, tinggal menulis 2 dengan angka Arab. 2 rakaat, isnani rakaatin. Sholatul maghribi thalatha rakaatin. Sholatul asri arba'a rakaatin, 4 ya. Sholat subuh angka 2, sholat maghrib angka 3, sholat asar, isya dan zuhur angka 4. 4 rakaat maksudnya ya. Ahmad pulang dari sekolah pukul 12.15. Itu ya mengerjakan sholat zuhur seperti itu ya. Karim bangun jam 5 pagi, berarti sholat subuh. Pak Somad pulang dari sawah jam 4, jam 16 itu kan jam 4 ya. Sebelum istirahat ia mengerjakan sholat asar. Ibu Hima pergi ke kantor jam 6, pulang kantor jam 6, berarti sholat maghrib. Jadi segera berangkat ke masjid untuk memberikan sholat jam 7 ya, berarti sholat isya. Selesai anak-anak, semoga apa yang kita pelajari tadi bermanfaat untuk pembelajaran kita, untuk membantu sekali lagi belajar yang giat meskipun di masa pandemi ini. Akan ada saatnya nanti kita bertemu di sekolah. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.